kelanjutan dari keluarga terkutuk. Lalu sosok Tante Nita memutar badannya dan berjalan ke arah gelapnya malam. Melihat itu, ibu yang masih tertegun mencoba mengejarnya sambil berteriak-teriak memanggil nama Tante Nita. Namun karena waktu itu kondisi ibu masih memakai mukena, akhirnya ibu pun terjatuh di depan rumah. Sambil menangis, ibu terus meneriakkan nama Tante Nita, aku, Teh Rina, dan bapak yang saat itu sedang tidur di dalam rumah sontak terbangun mendengar teriakan ibu dari depan rumah. Kami bergegas menghampiri ibu yang sedang menangis. Saat ditanya kenapa sambil menangis, ibu hanya bisa menunjuk ke arah gelapnya malam sambil menyebut nama Nita. Ibu pun segera kami bawa masuk kembali ke dalam rumah untuk ditenangkan. Setelah kejadian itu, tepat di siang harinya, kami mendapat kabar kalau Tante Nita meninggal dunia. Kami benar-benar kaget mendengar kabar itu. Bahkan ibuku sampai pingsan saking sedihnya. Setelah kondisi ibu mulai tenang, kami pun bersiap untuk melayat ke sana. Singkat cerita, sampailah kami di sana. Kami disambut oleh suami dan kedua anak Tante Nita. Suami Tante Nita alias Om Har bercerita kalau beberapa tahun kemarin kondisi Tante Nita sempat membaik. Bahkan sudah normal seperti biasa, kalaupun kambuh tidak separah dulu. Namun entah kenapa, sejak 2 minggu yang lalu kondisi Tante Nita tiba-tiba berubah seperti dulu lagi. Nah, anehnya, malam sebelum Tante Nita meninggal, kondisinya itu mendadak baik seperti biasa. Bahkan Tante Nita sempat melaksanakan sholat maghrib dan isya. Dan sewaktu sholat isya, Tante Nita meminta pada anak dan suaminya untuk sholat berjamaah bersama. Selesai sholat, entah kenapa, tiba-tiba Tante Nita menangis sejadi-jadinya dan bersimpuh di hadapan suami dan kedua anaknya. Tante Nita katanya meminta maaf atas semua kesalahannya dan meminta maaf juga karena Tante Nita bilang sudah tidak kuat karena kondisinya. Malam harinya, Om Har bermimpi rumahnya dikelilingi banyak orang berjubah hitam. Banyak sekali. Mereka sambil mengucapkan kalimat yang sama sekali tidak dia mengerti berulang kali secara terus-menerus. Setelah itu pun dia melihat Tante Nita diseret oleh beberapa orang menggunakan rantai. Saat itu ingin sekali sebenarnya Om Har menolong istrinya. Tapi saat ingin mendekat tubuhnya ternyata tidak bisa digerakkan sama sekali. Di dalam mimpinya, Om Har hanya bisa berteriak melihat istrinya diseret sambil beberapa kali dicambuki oleh mereka. Semakin lama Tante Nita diseret menjauh sampai tidak terlihat. Saat itulah suaminya hanya bisa berteriak sekencang-kencangnya memanggil nama Tante Nita. Dan seketika itu pula pun Om Har terbangun dari tidurnya. Nafasnya terasa berat, keringat bercucuran. Mimpinya barusan terasa sangat nyata sekali untuknya. Setelah tenang, Om Har berniat untuk membangunkan Tante Nita untuk mengajaknya sholat subuh. Karena posisi Tante Nita miring membelakangi, maka Om Har membalikkan tubuh Tante Nita. Namun saat disentuh, tubuh Tante Nita terasa dingin sekali. Setelah dicek beberapa kali ternyata Tante Nita sudah lemas, pucat, dan tidak bernafas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepulang dari kampung Om Har, kondisi ibu sempat drop beberapa hari karena mungkin masih terpukul dengan kehilangan Tante Nita. Sampai pas suatu hari waktu itu ibu sedang mengambil makanan, tiba-tiba ibu terjatuh dan meringis sambil memegang kakinya. Bapak yang melihat ibu jatuh sontak berlari menghampiri dan mencoba membantu ibu untuk berdiri. Namun ibu tetap tidak bisa berdiri hingga akhirnya harus dipopong ke dalam kamar. Sejak kejadian itu, ibuku tiba-tiba tidak bisa berjalan seperti lumpuh. Beberapa kali mencoba diobati. Semua bilang kalau kondisi ibu itu normal. Ibu pun semakin lama makin kurus. Mulai dari saat itu, suasana di rumah mulai terasa tidak enak. Hawanya mulai terasa berbeda. Mulai sering terdengar suara-suara aneh di rumah. Hal-hal ganjil pun mulai terjadi. Suatu ketika, saat tidur sekitar jam 1 malam, aku terbangun karena mendengar ada suara dari arah dapur. Meski dengan perasaan takut dan ragu, aku pun bangun untuk mengecek. Dengan perlahan kulangkahkan kaki keluar kamar. Saat aku keluar kamar, ternyata ada Teh Rina. Kami berdua pun berjalan perlahan mengecek ke arah dapur. Dan saat sampai di pintu dapur, kami berdua melihat ada sosok wanita berambut panjang, bergaun putih, duduk di kursi dengan posisi membelakangi kami. Kami sadar sosok itu bukan sosok ibu.
karena ibu sedang tidur di kamarnya dan sedang sakit pula. Jadi tidak mungkin ada di situ kuntilanak. Mungkin itulah yang bisa aku perkirakan. Saat masih panik dengan hal itu, tiba-tiba sosok itu memutar kepalanya 180 derajat ke arah kami. Wajahnya yang gosong dan rusak terlihat sangat menakutkan. Sosok itu berdiri bergerak dan sambil tertawa cekikikan menghampiri kami. Teh Rina yang melihat hal itu berteriak kencang sekali sambil berlari menuju ke arah kamarnya. Sementara badanku kaku sama sekali tidak bisa digerakkan. Badanku gemetar hebat, keringat bercucuran. Sementara mataku tepat berhadapan dengan sosok itu. Ingin sekali aku menutup mata, namun anehnya mataku seakan tidak mau tertutup dan terus tetap terbuka. Sosok itu mendekatkan mukanya yang hancur tepat di hadapan mukaku. Jarak kami hanya sekitar 1 jengkal tangan. Bau amis bercampur bau busuk seketika tercium di hidungku. Aku ingin berteriak, namun mulutku seakan terbungkam. Sosok itu tersenyum menyeringai. Mulutnya sangat lebar, robek hingga hampir sampai ke telinganya. Lidahnya tersulur panjang. Lalu semakin parahnya, lidah sosok itu menjilat bagian pipiku hingga tubuhku terasa semakin syok. Dan bagian tangannya yang penuh dengan darah, berkuku tajam dan panjang, bergerak ke arah leherku, mencekikku secara perlahan. Namun semakin lama semakin kencang, hingga membuat aku sesak dan susah untuk bernafas. Saat tubuhku semakin lemas dan mataku mulai terasa buram, entah kenapa tiba-tiba sosok kuntilanak itu terpental dan jatuh menabrak rak dapur hingga barang-barangnya berantakan. Dan sosok itu pun langsung menghilang. Tubuhku terjatuh lemas ke bawah. Dengan pandangan yang mulai gak jelas, aku melihat seperti ada sosok berkebaya kuning berselendang biru berdiri tidak jauh dari tubuhku. Tidak begitu jelas aku melihat sosok itu, karena setelah itu aku langsung tak sadarkan diri atau pingsan. Sementara Teh Rina yang bersembunyi di kamar pun akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari kamar karena khawatir aku kenapa-kenapa. Saat melihat aku terkapar di dekat pintu dapur, Teh Rina sontak berlari menghampiri sambil berusaha membangunkanku. Teh Rina juga berteriak memanggil bapak agar bangun dan menolongku. Akhirnya bapak dan Teh Rina pun berusaha menyadarkanku. Sementara ibu hanya bisa menangis dari dalam kamar sambil mengkhawatirkanku karena kondisinya yang tidak bisa kemana-mana. Akhirnya aku pun sadar, dan setelah tenang aku menceritakan semua pada bapak dan ibu serta Teh Rina. Waktu pun terus berjalan, dan entah kenapa kejadian aneh terus saja terjadi di rumah kami. Dari mulai hal mistis menampakkan biasa, sampai hal-hal aneh yang benar-benar membuat kami syok. Bahkan bapak dan ibu serta Teh Rina sempat sakit secara bergantian. Dan anehnya, penyakit yang menimpa itu sama. Sampai tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan apapun, dan selama sakit mendapat teror mistis secara terus-menerus. Sakitnya pun terjadi selama berbulan-bulan. Aku pun pernah mengalami sakit, namun tidak sampai selama itu, hanya beberapa hari. Dan pada suatu malam sejak maghrib, badanku terasa panas sekali, seperti sedang berada di dekat api yang besar sekali. Aku muntah-muntah secara terus-menerus, dan di beberapa bagian tubuhku terasa sakit sekali. Namun anehnya, rasanya berpindah-pindah. Makin lama sakitnya semakin bertambah parah, sampai aku berguling-guling dan mengerang karena saking sakitnya. Bapak dan ibu minta tolong kepada beberapa tetangga dan ustadz untuk menolongku. Hingga orang-orang berkumpul di ruang tengah dan mengaji membantuku dengan doa dipimpin oleh Pak Ustadz. Hingga saat jam 11 malam, aku sudah tak tahan lagi, badanku semakin lemas. Tapi aku tetap menahan agar mataku tetap terbuka dan gak sampai pingsan. Karena entah kenapa, saat itu bila sampai aku menutup mataku, aku takut mataku tidak bisa terbuka lagi. Namun semakin lama, karena sudah benar-benar tidak kuat, aku pun akhirnya jatuh pingsan. Ibu dan bapakku sempat menangis karena aku tidak tertolong. Namun setelah dicek, ternyata aku hanya pingsan. Bapak bercerita saat aku pingsan, Pak Ustadz mengajak bapak untuk ke depan rumah. Bapakku pun berjalan mengikuti. Saat sampai di depan rumah, bapak dan Pak Ustadz melihat ada sosok wanita berdiri membelakangi mereka. Sosok itu memakai pakaian kebaya kuning, lengkap dengan selendang berwarna biru. Saat dilihat lebih jelas, ternyata sosok itu di beberapa bagian tubuhnya berlumuran darah
dan agak compang-camping. Anehnya, saat melihat sosok itu, katanya bapak tidak sedikit pun merasa takut, malah bapak merasa seperti mengenalnya. Sosok itu memalingkan sedikit wajahnya ke arah bapak dan Pak Ustadz. Terlihat sosok itu sedikit tersenyum, lalu sedikit demi sedikit menghilang dari pandangan mereka. Rentetan kejadian mistis dan aneh terus terjadi seiring waktu, hingga akhirnya satu kejadian memilukan yang sangat membuat kami terpuruk dan tidak akan pernah bisa kami lupakan pun terjadi. Pertengahan tahun 2008, ini adalah saat yang paling membuat aku gemetar dan berlinang air mata. Saat itu, aku baru saja lulus SMA. Aku memutuskan untuk langsung mencari pekerjaan agar bisa membantu kondisi ekonomi keluarga. Aku berdua sama temanku yang kebetulan satu kampung, dan saat sekolah juga kami satu kelas. Kami pun berusaha kesana kemari melamar kerja, karena kebetulan temanku ini mempunyai motor. Jadi saat melamar pekerjaan aku nebeng dia. Alhamdulillah, akhirnya setelah sekian lama mencari dan kesana kemari melamar, kami pun mendapat panggilan pekerjaan. Hingga singkat cerita, kami pun mulai bekerja. Karena letak tempat kerja yang lumayan jauh berada di kota, sekitar 2 jam lah dari kampung, kami pun tinggal di mes yang disediakan oleh perusahaan tempat kami bekerja. Sementara itu, saat itu kondisi keluargaku di kampung sedang tidak baik-baik saja, terutama Teh Rina. Teh Rina saat itu sakit sudah berbulan-bulan dari sebelum aku lulus. Kondisinya sangat memprihatinkan. Teh Rina seperti lumpuh, sudah tidak bisa kemana-mana. Badannya semakin hari semakin kurus, bahkan berbicara pun sudah tidak jelas. Salah satu alasanku saat itu semangat ingin segera mendapat pekerjaan adalah agar segera mendapat uang. Aku ingin membawa Teh Rina ke rumah sakit untuk dirawat, karena saat itu kondisi kami yang sedang jatuh. Singkat cerita, saat baru 2 minggu kerja, aku mendapat libur 1 hari karena ada tanggal merah. Aku dan temanku pun bergegas pulang ke kampung berboncengan seperti biasa. Sengaja berangkat subuh sekali agar seharian itu kami bisa di rumah, dan besok paginya kami akan balik lagi ke tempat bekerja. Setelah 2 jam berkendara, kami pun sampai. Aku turun dari motor sementara temanku langsung pulang. Aku berjalan menuju rumah. Sambil agak menunduk, aku membuka pintu depan rumah sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum. Saat itu terdengar balasan salam dari arah dalam rumahku. Waalaikumsalam. Suara yang sangat ku kenal sekali, dan sudah cukup lama aku tidak mendengar suaranya itu. Sontak aku mengangkat wajah, dan saat melihat ke arah dalam, alangkah terkejut sekaligus senangnya aku. Teh Rina yang kondisinya selama ini tidak bisa apa-apa, bahkan bergerak dan berbicara pun susah. Saat itu aku melihat Teh Rina sedang duduk di kasurnya sambil bersandar dan tersenyum ke arahku. Oh iya, sekedar informasi, selama sakit Teh Rina memang sengaja tidurnya di ruang tengah, ditemani bapak, ibu, agar memudahkan untuk mengurusnya. Kembali ke cerita, saat melihat aku langsung berlari ke arahnya dan memeluknya. Rasa senang dan haru menyelimutiku. Mataku berlinang air mata karena saking senangnya melihat kakakku sembuh, meski waktu itu Teh Rina masih belum bisa bergerak kemana-mana. Seharian itu aku sengaja tidak keluar rumah karena saking senangnya. Seharian aku hanya menemani Teh Rina sambil bercerita banyak hal termasuk soal pekerjaanku. Hingga malam pun tiba. Saat itu Teh Rina bertanya kepadaku kapan balik lagi ke tempat kerja. Aku pun menjawab nanti subuh, supaya pas paginya bisa langsung bekerja. Lagian tanggal merahnya cuma 1 hari. Saat itu entah kenapa Teh Rina memohon kepadaku supaya besok tidak berangkat kerja, di rumah saja. Berkali-kali Teh Rina memohon kepadaku agar aku mau menurut ucapannya untuk tidak bekerja. Namun aku pun memberi pengertian kepadanya bahwa aku tidak mungkin libur kerja karena selain memang bukan waktu libur, aku pun karyawan baru di sana. Baru 2 minggu, jadi tidak mungkin minta izin, bisa-bisa aku dipecat. Tapi Teh Rina tetap kekeh melarangku. Namun setelah dibantu sama ibu dan bapak untuk menjelaskan, akhirnya Teh Rina pun mengerti. Sebenarnya bukan aku tidak mau menurut kemauan Teh Rina, ataupun bukan tidak kasihan padanya. Tapi salah satu motivasi terbesar yang membuat aku semangat kerja pun adalah karena aku ingin mendapat uang untuk pengobatan kakakku itu. Jam 10 malam, kami semua pun tertidur lelap. Aku sengaja tidur di samping kasur tempat Teh Rina beristirahat. Sekitar jam 4 subuh, aku dibangunkan oleh ibu, mengingatkanku kalau aku mau berangkat ke tempat kerja lagi.
Akhirnya aku pun bangun, sholat subuh, dan setelah itu bersiap untuk berangkat. Saat itu Terina tiba-tiba memanggilku sambil memberi isyarat agar aku duduk di sampingnya. Setelah aku duduk, tangan Teh Rina mengelus kepalaku sambil berkata kepadaku. Saat itu aku hanya melongo mendengarnya sambil bilang, "Apaan sih Teh?" Aku berkata seperti itu karena aku tidak mau kepikiran macam-macam yang akan membuatku khawatir. Akhirnya klakson motor pun terdengar dari depan rumah. Temanku sudah menjemput. Setelah bersalaman ke semua, aku pun bergegas keluar kamar untuk menghampiri temanku. Tepat saat keluar pintu, aku berhenti dan menengok sebentar ke arah Terina. Saat itu Terina melambaikan tangan sambil sedikit terdengar mengucapkan, "Hati-hati nanti pulang." Mendengar itu, aku hanya mengerutkan kening keheranan. Kami pun berangkat berkendara menuju tempat kerja. Saat itu aku yang membawa motor, karena kasihan. Mas aku udah nebeng terus harus enak-enak duduk juga. Setelah 2 jam berkendara, kami pun sampai di tempat kerja. Ketika baru saja sampai di depan gerbang, tiba-tiba HP punya temanku berbunyi. Dia pun turun dan agak sedikit menjauh untuk mengangkat teleponnya. Saat memperhatikan dia mengobrol di telepon, aku keheranan melihat wajahnya yang tadinya tenang, tiba-tiba panik sambil sesekali juga menengok ke arahku. Aku yang masih duduk di motor keheranan melihat itu. Setelah menutup teleponnya, temanku terlihat menarik nafas panjang, lalu berjalan ke arahku. Tiba-tiba dia berkata, "Tan, diam, tidak usah banyak tanya ini itu. Turutin aja apa kataku ya. Sekarang kamu tidak usah turun dari motor, kamu pulang. Balik cepat ke rumahmu. Tidak usah banyak bertanya. Maaf, aku tidak bisa ikut karena kita sudah di sini. Sudah ada satpam juga yang menunggu. Urusan di sini nanti aku yang jelaskan ke mereka. Sekarang pakai saja motorku. Cepat pulang. Aku takut terjadi apa-apa sama kakakmu. Hati-hati." Setelah mendengar itu, sontak aku kaget. Setelah menganggukkan kepala, aku langsung menyalakan motor dan menancap gas kembali ke arah kampung. Di perjalanan segala macam pikiran mulai muncul. Badanku gemetar, jantungku berdetak hebat. Pikiranku sudah berkecamuk kemana-mana. Aku takut hal yang paling kutakutkan terjadi. Entah berapa kecepatan motor itu. Yang kuingat hanya sesekali mungkin sampai di rumah. Aku sama sekali tidak peduli dengan kondisi jalan seperti apa. Air mataku pun tidak terasa mengalir membasahi pipi dan helm yang kupakai. Terbayang wajah kakakku di pelupuk mata serta pesannya tadi pagi yang ternyata merupakan pesan terakhirnya untukku yang berisi, "Jaga ibu bapak baik-baik, jangan nakal, harus jadi orang kuat dan jangan pernah menyerah. Dan satu lagi, jangan menangis, Teteh paling gak suka lihat kamu menangis." Setelah beberapa lama aku pun sampai. Aku lihat dari kejauhan banyak sekali orang berkerumun di depan rumahku. Aku pun terus menjalankan motor hingga sampai di depan rumah. Terdengar dari dalam rumah raungan tangisan dan juga lantunan ayat-ayat Al-Quran. Setelah membuka helm dan menaruh motor, aku langsung berlari ke arah pintu depan. Aku melihat orang-orang berkumpul sambil mengaji, dan tepat di hadapan mereka ada sosok yang sangat ku kenali, sangat ku sayangi, sudah terbujur kaku ditutupi kain panjang. Badanku terasa lemas, mulutku terasa kaku, keluar air mataku tak bisa terbendung lagi sambil tersungkur ke depan sambil berucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Teteh." Aku sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi setelah itu. Bukan karena aku pingsan, tapi aku tidak bisa menggambarkan lagi apa yang aku rasakan. Aku tidak peduli dengan keadaan sekitar saat itu. Dan juga aku tidak bisa berpikir dengan baik mencerna apa yang terjadi. Menurut orang-orang yang hadir saat itu, aku lepas kendali ngamuk-ngamuk sambil menangis hingga sampai aku harus dibawa ke rumah tetangga dipisahkan agar tidak mengganggu proses pengurusan jenazah Terina. Kondisi ibu dan bapak pun katanya tidak jauh berbeda, hanya saja tidak sampai mengamuk sepertiku. Ibu dan bapak berulang-ulang kali pingsan karena masih belum bisa menerima kejadian ini. Mereka berdua ketenangan di dalam kamar ditemani beberapa orang termasuk saudara-saudara jauh yang sudah datang. Saat prosesi pemakaman, ibu dan bapak tidak ikut karena mereka tidak kuat dan beberapa saudara pun menahan agar ibu bapak tetap di rumah, takutnya pingsan di jalan. Aku berusaha menguatkan diri dan hati untuk mengantar kakakku sampai peristirahatan terakhirnya. Sepanjang jalan mataku tertunduk, jalanku gontai, dan air mataku tak terhenti mengalir. Hingga proses pemakaman selesai, malam harinya, setelah sholat isya, aku tertidur di atas sajadah. Mungkin karena saking capeknya, sekitar jam 1 malam aku terbangun.
Saat sedang mengucek mata samar-samar, aku mendengar suara mengobrol, lalu tertawa keras sekali. Namun anehnya, saat ku pertegas suara itu seperti berasal dari luar rumah, dari arah kebun-kebun di samping. Aku melihat ke arah ruang di sana. Terlihat orang tuaku sedang tidur, juga beberapa orang lain juga. Lantas siapa yang tertawa di luar? Anehnya, saat itu entah kenapa tak ada perasaan takut sedikit pun di benakku. Kulangkahkan kaki keluar rumah. Pandanganku kuedarkan di sekeliling, yang terlihat hanyalah gelap. Tiba-tiba suara seperti orang mengobrol dan tertawa pun terdengar lagi dari arah tengah kebun. Sementara ke arah sana tak ada rumah satupun, hanya kerimbunan pohon yang lebat. Aku menajamkan pandangan. Samar-samar di tengah kegelapan seperti berdiri beberapa sosok hitam seukuran orang. Entah itu manusia atau apa. Melihat itu bukan perasaan takut yang muncul, namun perasaan marah, emosi. Bahkan aku merasakan dendam dan sakit hati entah kenapa. Mataku terasa panas dan sambil tangan mengepal aku berteriak keras ke arah suara-suara itu. Mohon maaf, sekali lagi bahasanya kasar karena memang itulah yang saat itu terlontar dari mulutku. Pergi anjing! Dadaku naik turun. Mataku melotot ke arah sosok-sosok itu. Tiba-tiba sosok itu diam dan perlahan terlihat menghilang satu persatu. Beberapa orang yang tidur di dalam rumah terbangun mendengar teriakanku, dan mereka segera bergegas keluar rumah. Melihatku mematung di dekat kebun, mereka segera membawaku kembali ke dalam rumah. Di dalam rumah aku pun ditenangkan dan diberi air yang sudah didoakan. Saat sudah mulai tenang, aku pun menangis di pangkuan ibu. Seakan tahu apa yang terjadi, ibu sambil mengelus kepala ibu menyuruhku beristighfar dan berkata, "Sudah, biarkan saja. Kita ada Allah yang melindungi kita," ucapnya. Sepeninggalnya kakekku yang dari ibu tinggal di rumah kami. Sengaja katanya, biar bisa menemani kami. Setiap malam sehabis isya, kakek selalu mengaji di rumah hingga larut malam. Terkadang kakek sendiri, kadang bareng kami juga. Hingga tepat di hari ke-40 kakakku meninggal. Saat kami hendak sholat subuh, kakekku itu ditemukan meninggal dalam kondisi terbaring di atas sajadahnya. Mulutnya berdarah dan bagian belakang kepalanya juga. Dan satu lagi, anehnya, posisi pintu belakang itu terbuka. Padahal kami belum ada yang keluar sama sekali lewat pintu itu. Sudah 3 orang keluargaku yang menjadi korban. Keluargaku tetap berusaha yakin kalau semua ini sudah menjadi takdir Allah, meski tidak bisa dipungkiri. Terutama di dalam hati aku merasakan marah dan sakit hati yang tidak bisa kuceritakan pada siapa dan kenapa. Setelah kejadian ini masih banyak kejadian lain yang terjadi. Mulai dari ibuku yang ikut jadi korban dan sampai pada kejadian yang ujungnya membuka semua tabir. Mulai dari sini siapa saja yang tega melakukan itu semua pada kami, alasannya dan balasan apa yang mereka terima. Termasuk membuat saya tahu siapa sebenarnya sosok perempuan berkebaya kuning. Juga rahasia yang terpendam dari dulu sampai sekarang. Mungkin nanti akan saya ceritakan lengkapnya bagaimana dan juga kelanjutannya. Terima kasih. Endingnya kita gak bisa menggali lebih dalam bagaimana kelanjutan cerita dari Kak Sultan, dikarenakan sumber yang bersangkutan sudah pergi lebih dulu sebelum sempat melanjutkan ceritanya. Beberapa hal pun belum bisa terpecahkan dan berakhir jadi misteri. Ya, berakhirlah sudah ceritanya. Semoga kita semua dilindungi dan diberikan umur panjang. Amin. Cukup sudah cerita misteri kali ini. Sampai jumpa di cerita misteri lainnya. Saya Syafi Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.